Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlil imani wal islam wa hadana ila subulil haqqi wassalam wa 'allamana ma lam na'lam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wal qiyam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan ditakdirkan bisa bertemu kembali di kuliah online Telaah Teks Arab Hukum Keluarga Islam. Dan marilah kita panjatkan dan lantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau dan para sahabat-sahabatnya, kita bisa mengenal al-iman wal islam dan ihsan. Langsung saja kita, sebelum memulai mata kuliah kita, marilah kita berdoa, bertawassul dengan surat Al-Fatihah. Semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, dan dijauhkan dari virus corona, dan dijauhkan dari penyakit-penyakit lainnya, baik zahir maupun batin. Semoga saudara-saudara kita yang terkena virus corona oleh Allah diberikan kesembuhan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila al-Habib Bakar bin Abdullah al-Attas annallahu yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatim fid din wa dunya wal akhirah wa ala niyati qada'il haja wa qada'idun wa ala niyati salama wa sihah wal afiyah wa ala niyati naili ilmin nafi' wa ala niyati al-ibti'ad min virus corona wal ibti'ad min kullil balaya wal musibah wa ala niyati sabri wa ala niyati an-najah fid dunya wal akhirah was sa'adah fid dunya wal akhirah wa ala ma nawa salafuna salih wa ala kulli din salihah syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai kajian kuliah Telaah Teks Arab ini, marilah kita baca shalawat bil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abdani shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Langsung saja kita mulai. Kita sudah sampai di bab an-nusyuz ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-nusyuzu lughatan al-irtifa'. Nusyuz secara bahasa itu adalah al-irtifa. Artinya al-irtifa di sini maksudnya adalah meninggalkan. Wa syar'an, dan menurut syariat, khurujuz zaujati, keluarnya istri, an ta'atis zauji, dari ketaatan suami, bil irtifa'i, dengan meninggalkan, an ada'il haqqi, dari pelaksanaan hak, al wajib, yang wajib, lahu untuk suami, alaiha, atas istri. Apa al-haq al-wajib lahu alaiha di sini adalah min ta'atihi, taat kepada suami, wa mu'asyaratihi bil ma'ruf, dan memperlakukan suami dengan baik, wa taslimi nafsiha lahu, dan menyerahkan dirinya kepada suami, wa mulazamatil maskan, dan selalu tinggal di tempat tinggalnya atau rumahnya. Di sini nusyuz itu secara bahasa adalah meninggalkan. Jadi setiap sesuatu yang meninggalkan itu disebut dengan nusyuz. Sedangkan menurut syariat di sini adalah
khuruju zaujati an ta'ati zauji bil irtifa'i an ada'il haqqi al-wajibi lahu 'alaiha, yaitu keluarnya seorang istri dari ketaatan kepada suami dengan meninggalkan hak yang wajib bagi suami kepada istri. Jadi istri tersebut dikatakan nusyuz ketika meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai istri, meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, kemudian tidak mengindahkan atau tidak memperhatikan hak-hak suami. Ini disebut dengan nusyuz. Apa hak dari suami itu, hak-hak yang harus diterima suami dan kewajiban yang harus dilakukan seorang istri kepada suami? Yang pertama adalah taat, min ta'ati, yaitu taat kepada suami, wa mu'asyaratihi bil ma'ruf, dan memperlakukan suami itu dengan baik, wa taslimi nafsiha lahu, dan menyerahkan dirinya kepada suami, wa mulazamatil maskan, dan selalu tinggal di rumahnya. Bagaimana yang dimaksud dengan ketaatan? Misalnya ketika seorang suami menyuruh untuk sesuatu, ternyata dia itu menolak, maka penolakan ini ketika tidak ada uzur maka dikatakan nusyuz. Di sini di dalam di dalam syarahnya dijelaskan dalam hasyiahnya, ka'antam tani'ah idza da'aha ila baitihi walau kanat mustagilah bihajatiha. Jadi ketika seorang istri itu dipanggil atau diajak, ternyata dia itu menolak atau melawan, maka disebut dengan tidak taat, maka dia dikatakan nusyuz. Ini ketika tanpa uzur ya. Ketika ada uzur, misalnya ada hal-hal yang lain, itu bukan nusyuz. Wa mu'asyaratihi bil ma'ruf, memperlakukan suami itu dengan baik. Wal irtifa' anha, misalnya dia seorang istri memperlakukan suaminya itu dengan kasar, tidak ada sopan santunnya, itu disebut dengan nusyuz juga. Wa taslimi nafsiha lahu, kemudian termasuk menyerahkan sepenuh dirinya kepada suami itu adalah kaman iha lahu minal istimta' biha walau bighairil jima'. Jadi ketika seorang suami itu mengajak istrinya berhubungan badan atau muqaddimahnya, atau bersenang-senang atau bermesra-mesraan, kemudian sang istri itu menolak, juga termasuk nusyuz di sini. Di sini dalam keadaan tanpa uzur. Beda halnya misalnya istrinya dalam keadaan sakit atau capek, itu istri boleh menolak dengan cara perlahan-lahan. Kemudian mulazamatil maskan, dan salah satu kewajiban istri dan hak dari suami itu adalah selalu tinggal di rumah. Bi an takhruja minhu bila uzrin, misalnya dia itu keluar dari rumah tanpa uzur, tanpa hajat, tanpa ada suatu, tanpa ada kebutuhan, itu tanpa izin, maka disebut dengan nusyuz. Lalu bagaimana hukum nusyuz? Hukmun nusyuzi at-tahrim. Jadi hukum nusyuz di sini adalah haram hukumnya. Wa isqatul qasmi, dan juga tidak berhak mendapatkan giliran untuk menginap. Jadi misalnya ada seorang suami memiliki lebih dari satu istri, maka istri yang nusyuz itu tidak berhak untuk mendapatkan giliran untuk menginap di rumahnya. Kemudian wan nafaqati wa tawabi'iha, dan juga tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dan hal-hal yang menyertainya. Apa tawabi'un nafaqah? Seperti kalkiswati, seperti pakaian. Dia juga tidak dapat berhak untuk mendapat pakaian. Wasukna, dan juga dia tidak berhak untuk mendapatkan rumah. Wa alatut tanzif, dan alat
bersih, kebersihan, misalnya sabun, sampo, sikat, dan bedak, make up, hand body, dan seterusnya. Jadi ketika istri itu nusus, maka hukumnya haram, dan juga dia tidak berhak untuk mendapatkan giliran menginap. Kemudian juga dia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah zahir dan batin, dan tawabi'un nafkah. Tawabi' di sini seperti pakaian, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal, kemudian alat tanzif, alat make up. Kemudian bagaimana ketika seseorang itu nusus, bagaimana solusinya? Dalam syarahnya dijelaskan di sini, inna ta'dibal mar'a ala darajatin, awalan al-wa'dhu thumma al-hajru, fa idza lam yafli al-wa'dhu wal hajru darabaha. Bahwa mendidik seseorang wanita yang nusus itu ada tahapannya, ada 3 tahapan. Pertama adalah al-wa'dhu. Ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dijelaskan, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Berdasarkan ayat ini, musannif menjelaskan bahwa mendidik wanita yang nusyuz itu ada 3 tahapan. Pertama, fa'idhuhunna, al-wa'dhu, memberikan nasihat, memberikan peringatan. Ketika memberikan nasihat dan peringatan tetap tidak mampu, tidak mempan, tsummal hajr, kemudian dia itu wahjuruhunna. Wahjuruhunna di sini adalah meninggalkannya. Meninggalkan di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan al-hajru fil madaji, jadi meninggalkan dalam urusan ranjang, urusan berhubungan badan. Jadi ketika nusyuz, maka cara yang kedua setelah memberikan nasihat adalah tidak tidur satu ranjang dengan istrinya, atau meninggalkan istrinya di dalam urusan berhubungan badan. Kemudian ada yang mengatakan al-hajru di sini adalah fil kalam, yaitu di dalam mengucapkan, atau dalam istilah bahasa Madura itu soker, atau tidak nyapa ya. Jadi tidak menyapa istrinya. Ada yang berkata seperti itu. Namun ketika tidak nyapa di sini, paling banyak itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Namun pendapat yang kuat adalah al-hajru di sini adalah di dalam urusan ranjang. Jadi berdasarkan firman Allah, wahjuruhunna fil madaji. Fa idza lam yaflih al-wa'dhu wal hajru, jika tidak mempan memberikan nasihat dan al-hajru tadi, ketika al-wa'dhu sudah diperingati, sudah diberikan nasihat, sudah, kemudian al-hajru sudah, wahjuruhunna sudah tidak mempan, maka cara yang terakhir adalah udribuhun, adalah memukul. Namun di sini musannif memberikan batasan bahwa memukul di sini boleh dilakukan idza kana ad-darbu sayufid. Jika dengan memukul itu memberikan maslahah, memberikan manfaat, maka boleh memukul. Dengan syarat dorban ghairu mubarrih. Dengan syarat pukulan di situ tidak boleh sampai melukai, atau tidak boleh sampai membuat lebam, atau memukul di situ tidak boleh sampai luka memar, itu tidak boleh. Mukul di sini diperbolehkan ketika tidak menyebabkan mafsadah yang lebih besar. Jadi syarat memukul itu pertama adalah ketika ada maslahah. Jika misalnya dengan memukul itu akan memberikan efek jera atau memberikan maslahah, maka dipersilahkan untuk memukul dengan syarat pukulan itu tidak ghairu mubarrih, tidak memberikan efek luka, lebam, memar. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak menyebabkan mafsadah yang lebih besar, atau dalam bahasa musannifnya di sini, la yu'adzi ila shiqaqin wa niza'in bainal aqarib. Tidak memukul di situ diperbolehkan ketika tidak menyebabkan mafsadah yang lebih besar, misalnya menyebabkan pertentangan atau perselisihan di antara kedua keluarga.
Maka di sini ketika menyebabkan hal seperti itu, maka itu tidak boleh memukul. Kemudian di sini di dalam Islam juga diatur bahwa ketika nusyuz, ketika 3 hal itu sudah tidak mempan juga, diberikan nasihat sudah, ditinggalkan pisah ranjang sudah, kemudian dipukul sudah, ternyata tidak mempan, maka cara terakhir adalah ke pengadilan agama atau kita serahkan kepada hakim, seperti firman Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika kalian takut terjadi pertikaian yang lebih besar dari keduanya, fab'atsu hakaman min ahlihi, maka utuslah hakam atau juru damai dari pihak suami, wa hakaman min ahliha, dan hakam atau juru damai dari pihak perempuan. Ketika terjadi seperti itu, maka boleh seorang suami dan istri itu pergi ke pengadilan untuk minta kepastian hukum dari pengadilan agama. Maka pengadilan agama nantinya sesuai dengan firman Allah akan mengutus hakam, yang mana hakam ini akan menjadi juru damai atau mediator dari keduanya. Kesimpulannya bahwa nusyuz itu adalah al-irtifa, yaitu meninggalkan di sini maksudnya setiap sesuatu yang meninggalkan itu disebut nusyuz atau meninggi. Kemudian menurut syariat bahwa nusyuz itu adalah khurujiz zaujati an ta'atiz zauji bil irtifa'i an ada'il haqqi al-wajib lahu. Bahwa menurut syariat bahwa nusyuz itu adalah keluarnya istri dari ketaatan suami dengan meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai istri. Apa kewajiban-kewajibannya sebagai istri dan hak yang harus diterima suami? Pertama adalah taat kepada suami. Ini merupakan hak dari suami dan kewajiban dari istri. Wa mu'asyaratihi bil ma'ruf, dan memperlakukan suami itu dengan baik. Ini juga merupakan hak bagi suami dan kewajiban untuk istri. Wa taslimi nafsiha lahu, dan menyerahkan dirinya kepada suami dengan ketika sudah jelaskan tadi apa yang dimaksud dengan itu. Wa mulazamatil maskan, dan selalu tinggal di rumah. Ketika melanggar kewajiban-kewajiban itu, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, maka disebut dengan nusyuz. Bagaimana hukumnya nusyuz? Nusyuz hukumnya adalah haram, dan dia tidak mendapatkan giliran menginap, dan dia juga tidak mendapatkan nafkah baik zahir maupun batin, dan hal-hal sekunder yang menggiring nafkah seperti pakaian atau disebut dengan al-kiswa, dan yang kedua tempat tinggal atau yang disebut dengan sukna, kemudian alat substantif yang disebut dengan alat bersih-bersih atau make up. Namun Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam syarah Yaqutun Nafis di sini memberikan 2 pengecualian tentang hukum nusyuz. Beliau berkata, wa idza kana raf'us sauti min tabi'atiha, jika suara tinggi merupakan tabiat dari seorang istri. Jadi misalnya istrinya itu suka marah-marah, atau suaranya memang kasar, suaranya memang tinggi, au anna zawja yadfa'uha bi mu'amalatihi as-sayyi'ah laha ilaihi, atau misalnya suami justru membalas, jika misalnya suami membalas dengan perilaku yang kasar atau yang jelek atau yang buruk, fa innahu la yu'addu minan nusyuz, maka sungguhnya itu bukan termasuk nusyuz. Jadi jika seorang istrinya memang kebiasaannya memang sudah marah-marah, suaranya tinggi, suaranya kasar, atau suaminya justru membalas dengan perbuatan yang kasar, maka itu tidak termasuk nusyuz. Ada sebuah kisah di zaman sahabat
Ada seorang sahabat memiliki istri yang cerewet, yang suka marah, yang suaranya kasar, yang kasar. Sampai sahabat tersebut tidak tahan. Akhirnya sahabat, dari saking tidak tahannya itu, sahabat tersebut datang kepada Sayyidina Umar. Pada saat hendak mengetok pintu, ternyata di balik pintu tersebut ada suara seorang perempuan yang tidak lain adalah suaranya istri Sayyidina Umar yang marah-marah. Akhirnya sahabat tersebut yang ingin mengadu kepada Sayyidina Umar tidak jadi. Ternyata sama saja dengan istri saya, katanya sahabat, bahwa istrinya Sayyidina Umar saja itu marah-marah. Sayyidina Umar justru malah tidak melawan. Sayyidina Umar hanya diam, karena sabar terhadap marahnya istri itu adalah memiliki pahala yang besar. Bahkan ada seorang waliullah di kota Tarim di provinsi Hadramaut, Yaman, dan alhamdulillah saya 4 tahun di kota Tarim itu menimba ilmu kepada para habaib, para aulia di kota, 1000 wali, bahkan 1.000.000 wali. Saya pernah berkunjung ke sebuah makbarah namanya Syekh Bajal Haban. Syekh Bajal Haban itu memiliki istri yang sangat cerewet, yang suka marah-marah. Namun karena Syekh Bajal Haban itu sabar, dia justru tidak balik memarahi istrinya. Dia justru pergi untuk ke sebuah tempat, mengasingkan diri, bermunasabah, bertafakur di sebuah ma'bad, di sebuah tempat ibadah. Hingga akhirnya Syekh Bajal Haban diangkat menjadi seorang wali, waliyun min auliyaillah, karena kesabarannya terhadap istrinya. Memiliki karomah, setiap sesuatu yang diminta oleh Bajal Haban itu, setiap makanan yang diminta oleh Bajal Haban itu datang. Misalnya Syekh Bajal Haban pengen nasi pecel, datanglah nasi pecel. Misalnya Syekh Bajal Haban pengen nasi rawon, datanglah nasi rawon. Misalnya Syekh Bajal Haban pengen apa, datanglah nasi itu sesuai dengan pesanan Syekh Bajal Haban. Ini lebih canggih daripada Gojek ya. Gojek itu kalau pesan itu harus bayar. Kalau Syekh Bajal Haban karena memiliki karomah itu tidak perlu bayar, justru datang sendiri. Ini merupakan kisah nyata di salah satu wali min auliyaillah di kota Tarim karena kesabarannya terhadap istri. Jadi ketika istri sedang marah, maka seorang suami hendaknya jangan marah juga. Justru seorang suami itu ketika marah akan menambah masalah. Ketika istri marah, diam. Ketika istri sudah mereda, maka baru kita sapa kembali. Ketika istri sedang marah, maka kita jangan balik marah. Sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah diam, karena tabiat perempuan itu mudah marah. Atau ketika diam itu tidak mempan, ajaklah ke mall. Atau kalau misalnya di Pamekasan tidak ada mall, ajaklah ke bakso, ke kafe. Itu insya Allah mujarrab, istrinya tidak akan marah lagi. Atau sekarang ajaklah selfie misalnya, dan ketika selfie pasti dia tidak marah, bahkan tersenyum. Kemudian seorang istri juga harus pandai mengatur emosi, karena wanita itu memiliki nilai emosi 99. Suami datang capek-capek kerja, pulang dari kerja, jangan malah marah-marah. Hargailah suami yang bekerja seharian untuk mencari nafkah, mencari stok nasi, untuk membelikan lipstiknya istri. Itu harus dihargai. Kemudian sang suami juga menghargai pekerjaan istri di rumah, karena pekerjaan istri di rumah juga luar biasa, dari mencuci, masak, bersih-bersih rumah,
menjaga anak. Ini luar biasa. Jika istri misalnya tidak kuat dengan pekerjaan rumahnya, sang suami boleh mencarikan pembantu jika mampu. Jika tidak mampu, sang istri bolehlah mencarikan istri yang kedua, karena dengan adanya istri yang kedua itu meringankan beban pekerjaan di rumah. Apalagi satu rumah kemudian hidup akur, maka pekerjaan yang ada di rumah itu akan terasa ringan, karena apabila dikerjakan bersama-sama itu akan terasa mudah dan cepat selesai. Semoga yang mendengarkan, bagi perempuan-perempuan calon istri atau yang sedang menjadi istri, yang sedang dalam hidup berumah tangga, janganlah nusus, patuhilah suami kalian, janganlah kalian marah-marah, janganlah kalian keluar rumah kecuali dengan izin suaminya, janganlah kalian kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban kalian sebagai istri. Begitu juga dengan suami, janganlah kemudian meremehkan istri-istri kalian, janganlah kalian berlaku kasar kepada istri kalian. Ketika terjadi permasalahan, berbicaralah dari hati ke hati. Insya Allah akan menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Bagi yang belum menikah, saya doakan semoga cepat menikah dan menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Dan bagi yang sudah menikah, semoga segera nambah sakinah mawaddah rahmah. Bagi perempuan, jadilah seperti Siti Khadijah Al-Kubra, istri yang selalu taat kepada Rasulullah, istri yang rela mengeluarkan harta-hartanya untuk perjuangan Rasulullah dan perjuangan Islam. Bahkan dari saking sayangnya, Rasulullah SAW tidak pernah memadu Siti Khadijah. Dari saya, jadilah wanita-wanita pilihan, karena wanita pilihan itu adalah wanita as-salihah. Inna dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'a as-salihah. Sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan, dan paling baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Jadilah wanita yang solehah seperti Siti Khadijah, seperti Siti Aisyah, dan seperti istri-istri Rasulullah yang lainnya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari virus corona. Jagalah kebersihan, jagalah kesehatan, taati peraturan pemerintah, karena taat kepada pemerintah juga termasuk dari bagian dari syariat Islam. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya ini manusia biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.